Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini ya, saya akan mereview DLMS ya, DLMS dari mereknya DB Voice. Untuk modelnya ini bos, untuk modelnya DSX 48 VIR. Untuk kardusnya seperti ini ya, untuk DLMS nya. Ini sudah sampel red 96 kHz. Untuk kardusnya seperti ini. Untuk paket pembeliannya kita dapat apa saja? Mari kita buka. Nah ini guys ya, untuk yang kita dapat seperti ini. Yang pertama ini ada kabel ya, kabel untuk kita setting ke laptopnya. Dan ini ada cek untuk ke listriknya ya, atau cek konektor AC nya. Dan ini ada unitnya ya, unit DLMS nya. Bentar. Dan di sini sudah dilengkapi dengan flash disk juga ya, flash disk untuk download aplikasi atau softwarenya. Dan dilengkapi dengan buku manual atau buku petunjuk, dan garasinya juga ada ya. Oke, seperti itu untuk yang kita dapat dari paket pembelian DLMS dari DB Voice DSX 48 VIR. Oke, untuk unitnya seperti ini. Oke, kita skip dulu ya, biar gampang nanti untuk mengeluarkan unitnya. Oke bosku, ini dia ya untuk unitnya dari DLMS merek DB Voice. Untuk modelnya DSX 48 VIR. Kita mulai review dari bodinya dulu ya. Di sini ada cek untuk koneksi ke laptopnya ya, untuk kita setting. Dan ini ada LCD-nya ya. Di sini ada LCD-nya, dan ini ada tombol-tombolnya ya. Untuk tombolnya ini ada back, next, menu, enter, sistem, sama quit ya bosku. Untuk tombolnya ini, dan untuk potensio atau penyetingannya ini ada PM1, PM2, sama selektornya ada di sini. Dan ini ya bagian input. Ini DSX 48 VIR ini 4 input 8 output. Jadi di sini ada input A, B, C, dan D. Jadi ini 4 inputnya, dan dilengkapi dengan LED indikator ya di atasnya. Dan untuk outputnya ini ada output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di atasnya juga ada LED indikatornya ya bosku. Dan ini dilengkapi dengan sinyal ya, sinyal min 36 dB sampai plus 12 dB. Dan di atas sendiri ada klip atau limitnya ya. Oke, ini untuk tampak depannya seperti ini. Dan untuk tampak samping dari DLMS ini, nah seperti ini ya bosku, untuk tampak sampingnya. Nah ini bosku untuk tampak belakangnya. Di sini, mulai dari sini, ini ada jack atau soket RS485. Ini untuk jack RJ45 ya. Jadi kita bisa nyeting dari sini atau dari depan tadi bisa. Dan ini juga bisa untuk link ya, untuk link dari DLMS 1 ke DLMS lainnya juga bisa ya bosku. Dan di sini ada inputnya. Di sini ada soket input A, B, C, dan D. Oh ya, ini untuk soketnya atau jacknya ini semua pakai jack XLR ya. Jadi sudah balance seperti itu. Dan untuk outputnya ini juga pakai jack XLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk outputnya ada 8 dan inputnya ada 4. Dan di sini ada
untuk tempat kabel listriknya ya, atau kabel AC-nya ada di sini untuk colokannya. Dan di sini ada tombol on off ya. Untuk tombol on off-nya ini pakai push ya, bukan saklar. Jadi pakai tombol. Oke, seperti itu. Oke bosku, seperti itu ya untuk bodinya atau unitnya seperti ini. Kita coba untuk nyalakan ya, seperti apa untuk dalamannya dan cara settingnya seperti apa. Oke bosku, kita coba nyalakan ya DLMS-nya. Seperti ini saat loading ya. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan review bagian sistemnya ya, yang ada di dalam sini. Untuk tombol-tombolnya, ini ada tombol back atau kembali, next, ini juga ada menu, enter, sistem, sama quit atau kembali. Ini PM1, PM2, sama slide. Oke. Untuk tombol menu ini ya, untuk tombol menu ini kita mau setting apa misalnya. Nah, ini untuk input, setting. Bisa kita mau setting input jadi ini, terus ini ada tombol next ini. Nah, ini ya bosku. Misal ini kan input A, seumpama kita mau ganti input berapa gitu di select ini. Select ini diputar ya, kan jadi berubah. Input B, input D, seperti itu. C, D, seperti itu ya bosku. Dan untuk PM1 ini untuk gain ya. Dan untuk PM2 ini untuk pasenya, untuk membalik fase bisa langsung di sini untuk membalik fasenya. Setelah ini di next lagi. Untuk next ini ada feedback. Terus kita next lagi, di sini ada delay. Terus ada noise gate ya, ini untuk gate misal di bawah 85 dB ini, min 85 dB, suaranya akan kepotong. Jadi agar suara tidak noise ya. Dan ini input A, ini ada kompresor juga, dilengkapi dengan kompresor. Lalu ada equalizernya ini. Untuk equalizernya untuk PM1 ini untuk frekuensi berapa, ini PM2 ini untuk gainnya. Misal ini kan mau pindah ke equalizer berapa gitu ya, ini pencet enter sampai kedip-kedipnya di sini. Ini baru, ini equalizer pertama tadi, equalizer kedua, ketiga, ini sampai 15 ya. Untuk input itu sampai 15. Oke, setelah equalizer kita next ya, sudah mentok ya sampai equalizer saja. Setelah itu kita kembali ke menu lagi. Oke, itu ya bagian inputnya. Oh iya, misal kita mau mute atau mematikan channel, kita tombol satu kali pencet saja ya, nggak perlu ditahan. Satu kali pencet saja. Kalau merah ini tandanya di mute ya, atau dimatikan. Satu kali pencet saja, tidak perlu ditahan ya bosku. Nah, bisa. Oke, selanjutnya saya akan review bagian outputnya seperti apa. Selanjutnya kita akan setting bagian outputnya. Jadi ini Iman masih input setting, jadi kita pencet menu lagi. Nah, setelah ganti output setting kita pencet next. Nah, pertama ya, di bagian output ini ada metrik. Kalau 0 dB ini jadi output 1 mendapatkan input dari input A, B, C, dan D ini off, jadi tidak dapat input dari channel D. Misal kita C mau off kan ya, kita tinggal ini sampai kedip-kedip ya, ini kedip-kedip, kita pencet next.
sama kedip-kedipnya pindah ke C. Nah, setelah kedip-kedip kita sampai putar ke kiri sampai off. Nah, sampai off, jadi tidak dapat input dari channel C dan D. Jadi output 1 ini mendapatkan input dari input A dan B saja. Oke, setelah kita setting metriknya, kita next. Selanjutnya ini ada delay ya. Jadi output 1 ini delaynya berapa? Bisa setting di sini. Seperti yang bagian input tadi ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Oke, seperti itu untuk delaynya. Setelah kita setting delay, kita next lagi. Di sini ada gainnya ya. Ini ada gain, misal ini gainnya ini untuk PM1 kita di 0 dB gitu ya. Ini gainnya di 0 dB seperti ini. Terus untuk pasenya ini di PM2. Ini fase min atau fase plus bisa disetting di sini PM2 nya. Setelah kita setting gain dan pasenya, kita next lagi. Di sini ada limiter. Ini untuk limit ya. Ini bisa di limit berapa dB? Ini bisa di sini. Oke, setelah setting limit kita next lagi. Ada apa lagi? Di sini ada crossovernya ya. Di sini ada high pass filter. Jadi bisa setting. Ini ada butterworth berapa, ini ada banyak ya. Ini ada off atau bypass. Ini ada butterworth, bezel, liquid relay. Ada 3 ya, cuma ada 3. Liquid relay, bezel, sama butterworth. Oke, kita setting di sini. Dan ini untuk frekuensinya di PM2 ya, untuk frekuensinya. Ini saya setting untuk subwoofer ya, misal segini. Setelah kita setting high pass filternya, kita next. Kita setting LPF atau low pass filternya ya. Seperti biasa di PM1 ini untuk setting slope-nya, dan PM2 ini untuk frekuensinya. Seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya kita next lagi. Di sini ada equalizer-nya. Untuk bagian output ini kita next. Nah, untuk equalizer-nya ada berapa? Kita coba lihat. Nah, untuk output ya, equalizer-nya ini cuma ada 10. Kalau input tadi kan 15. Untuk outputnya ini 10 ya. Ini sudah banyak sebenarnya. Setelah equalizer tadi, next sudah habis ya, sampai equalizer saja. Kita kembali lagi ke menu. Ya, selanjutnya kita akan ke fitur. Jadi fitur selanjutnya ini ada sistem. Jadi yang bingung ya cara recall atau save-nya seperti apa, jadi ada di sini di sistem ini. Nah, ini ada recall. Ini untuk recall yang satu ya, untuk settingan pertama. Misal ini ke select atau PM1, ini settingan kedua. Ini maksimal bisa sampai 10 ya, 10 preset atau 10 save-savean ya. Oke, selanjutnya ini ada start mode, setting ID, update version, sistem jadi password ya. Ini kalau lupa bahaya ini untuk password. Jadi kita misal mau setting, nanti masukkan password dulu gitu, untuk pengaman lah. Ini untuk save ya, save-nya di sini, sistem passwordnya. Ini untuk copy ya, misal input A ke mana gitu, untuk kopinya di sini. Oke, kita bahas untuk cara save-nya ya.
Oke, kita kembali lagi ke sistem untuk save-nya. Jadi misal ini next sampai ada tulisan save. Nah, ini save mode. Misal mau kita save di settingan kedua, misal ini maksimal ada 10, kita mau save di settingan kedua ya, misal setelah M2 kita pencet sistem lagi. Nah, save to mode M2. Setelah misal kita yes, kita pencet enter kalau yes. Kalau no, kita pencet next, itu juga bisa. Atau quit, ini juga bisa. Misal no gitu. Nah, ini jadi nggak jadi kita save-nya. Kalau next sampai save, kita sistem M2, kita mau save di M2, kita sistem lagi. Nah, kita sistem lagi sampai kedip-kedip ya tadi. Bisa kita save ya, kita pencet enter. Nah, sudah save seperti itu. Misal kita mau recall ya, tadi recall yang settingan kedua. Setelah M2 bagi kedip-kedip ini, kita pencet sistem lagi. Nah, lanjut kita next. Nah, ini sudah recall ya. Kita lihat untuk apa benar sudah recall. Ini tadi output 1 saya setting untuk sub. Nah, iya benar kan, sudah di cara save dan recallnya seperti itu bosku. Kita kembalikan lagi ke settingan pertama, misal ini ya, sampai kedip-kedip ini kita sistem lagi, kita yes. Itu cara recallnya seperti itu ya bosku. Oke, selanjutnya kita coba ya cara setting di laptop atau komputer seperti apa. Oke, bentar bosku, saya skip dulu. Oke, dalamnya atau dalam softwarenya seperti ini. Kita mulai dari atas ini ya. Di atas ini ada bagian inputnya di sini. Dan ini bagian outputnya. Jika kita mau mute ya, misal ini kita pencet ya, ini langsung nyambung. Di sini bagian mute-nya. Dan ini ada polarity atau fasenya, ini bisa dibalik fase di sini juga. Ini bagian delay, ini bagian limiter, ini gainnya. Dan ini untuk metriknya ya. Yang metrik ini sebenarnya lebih gampang ya di sini. Misal input C gitu ya. Input C kita kirim ke output 4. Kita tarik ke sini. Ini sudah nyambung. Kita tarik ke sini lagi. Ini sudah nyambung. Seperti itu ya. Untuk metriknya gampang. Dan ini untuk link portnya tadi bisa sampai 40 dLms ya. Kita bisa jumper atau link sampai 40 dLms. Oke, seperti ini. Dan di sini di bagian bawah ini ada tempat recall atau save-nya. Ini bagian save-nya seperti ini ya bosku. Misal mau save reset apa itu, kita save di mana itu bisa di sini. Atau recall ini juga bisa. Di sini recall ke berapa sampai 10. Setelah tampak depannya seperti ini, lalu ke bagian input. Bagian inputnya seperti ini ya bosku.
Ini ada input A, ini input B, input C, ini input D. Di sini di atasnya ini ada parameter equalizer. Jadi misal equalizer untuk inputnya jika bypass gak bisa. Ini ada mid di sini, ada fasenya, ini ada delaynya juga. Misalnya untuk penyetikan delay di sini. Dan ini untuk equalizernya, bagian equalizernya sampai 15 untuk input. Oke, kita lanjut ke bagian outputnya. Untuk output seperti ini ya, ini untuk output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari sini. Seperti bagian input tadi ya, ini ada gainnya. Ada gain. Lalu di bawahnya ada tombol mute-nya. Ini fasenya, ini ada delay-nya juga. Bisa disetting di sini. Oke. Selanjutnya ini di bawahnya ini ada IRR filter atau crossover-nya ya. Bagian crossover-nya. Ini ada bagian vir. Ini sudah dilengkapi vir juga. Ini bagian limiter. Dan ini bagian equalizer ya. Equalizernya sampai 10. Seperti ini. Misal untuk crossovernya ya, ini saya ganti di 200. Saya ganti di 200. Ini sudah sampai 200. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa pindah-pindah. Seperti itu ya bosku. Kita ini equalizernya. Dan ini untuk slope-nya. Ini untuk slope. Misal off ya, kita bypass slope-nya. Jadi tidak ada titik potong untuk LPF-nya. Ini ada lagi dan relay 12 seperti ini. Bezel seperti ini ya. Jadi ini bisa disetting untuk crossover-nya. Kita pindah ke butterbird lagi 24 dB. Oke bosku ya, seperti itu untuk fitur-fiturnya. Kita coba cek sound ya. Oke, terima kasih. Oke bosku, sekarang kita akan coba ya DRMS DSC 48 Vir dari Mercury Voice. This is special performance Muji Jaya Electronic Kediri. Ini untuk middle-nya ya. MJA Gang Official Remix. Twitter. This is MW Official.
Electronic Kediri NMCT Gang Official Remix. Itu tadi review singkat ya tentang DLMS DB Voice DS48 Vir. Kalian ini rekomendasi ya yang cari DLMS harga 4 jutaan dengan fitur yang lumayan lengkap juga, dan untuk suara juga sudah mantap ya, dan untuk penyetingannya juga tidak begitu susah. Jadi rekomendasi buat kalian yang cari DLMS. Untuk suaranya sudah tidak diragukan lagi ya untuk DS48 Vir ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila informasinya kurang lengkap dan kurang detail. Bisa tanya ke komentar ya kalau masih ada yang ditanyakan. Dan kalian yang mau beli DLMS ini bisa langsung ke Mujijaya Elektronik Kediri di Desa Banjaranyar, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Oke, terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.